Sehingga untuk menilai orang itu sebenarnya mudah, baik apa tidak, itu tergantung dari sholatnya. Sholatnya baik, insya Allah orang itu ya baik. Loh kok bisa dikatakan demikian? Allah pun menilainya juga begitu. Nanti ketika di akhirat, pertanyaan pertama kali adalah tentang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat online, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast Universitas Nurul Huda. Berani bermimpi harus berani beraksi. Kembali lagi bersama saya, Septia Dwi Cahyani. Di episode kali ini, pembahasan kita agak berbeda nih. Biasanya kita membahas seputar kampus. Kali ini kita akan membahas yang lebih religius, yaitu kita angkat tema upgrade diri melalui peristiwa Isra Mi'raj. Nah, teman-teman, kali ini saya juga nggak sendiri. Saya ditemani beliau yaitu Gus Mul yang nantinya memandu kita tentang pembahasan Isra Mi'raj. Nah, langsung saja teman-teman kita ajak ngobrol beliau. Baik Gus, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Masya saja. Allah, sehat-sehat karena kan banyak aktivitas tentunya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, beralih lagi ke tema yang tadi yaitu mengenai tentang Isra Mi'raj. Jadi gini nih Gus, kan zaman sekarang banyak anak muda yang belum tahu tentunya bagaimana sih awal mula terjadinya Isra Mi'raj Gus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj itu adalah peristiwa perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Makkah ke Madinah, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu sebuah perjalanan yang diawali dengan peristiwa sebelumnya, yaitu susahnya Nabi Muhammad saat meninggal oleh istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah dan pamannya yang bernama Abu Talib. Okay. Setelah saat kira-kira tahun ke-11, antara 11 dan 12 setelah kenabian, itu terjadilah peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Perjalanannya itu dimulai dari saat malam hari, itu karena di situ ada istilah dalam ayatnya itu kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamil basir. Perjalanannya dilakukan di malam hari. Itu setelah ba'da sholat isya. Jadi setelah Kanjeng Nabi itu sholat isya keluar dari Makkah, dipapak atau apa nama istilahnya itu ditemui oleh malaikat Jibril yang di situ sudah ada buruk sebagai tunggangan Kanjeng Nabi nanti dalam melakukan perjalanan. Buruk itu hewan surga itu. Bentuknya itu abyad, dalam kitab tafsir Jalalain itu disebutkan abyadu, tingginya itu faukol himar dunal bigol. Jadi di atas himar. Himar itu keledai tahu ya. Keledai. Keledai itu kan kuda tapi kecil. Iya, Nah, iya. itu kuda tapi kecil, keledai itu namanya. Terus atasnya lagi itu ada bigol. Terus atasnya lagi ada kuda. Kuda itu derajat yang paling tinggi. Jadi kalau buruk itu bentuknya di atasnya khimar, di bawahnya bigol. Bigol itu hasil kawin silang antara kuda dan khimar. Nah, buruk itu memang di sana dijelaskan dalam kitab tafsir Jalalain itu dijelaskan modelnya dia berjalan, dia mampu meletakkan kaki depannya itu sejauh mata dia memandang. Misalnya kalau kuda itu lompat kan ada meterannya berapa meter dia maksimal. Tapi kalau buruk itu dia mampu meletakkan kaki depannya itu sampai sejauh mata dia memandang. Itu keistimewaan buruk yang nanti digunakan untuk mengantar perjalanannya Kanjeng Nabi. Nah, singkatnya setelah sampai di Madinah, di Masjidil Aqsa, sekarang Palestina itu. Di Masjidil Aqsa, di sana beliau melaksanakan sholat. Masuk ke dalam masjid kemudian sholat, terus sholat.
ternyata di belakangnya itu sudah ada para nabi-nabi terdahulu yang ikut sholat bersama beliau. Setelah keluar dari Masjidil Aqsa, kemudian ditawari oleh malaikat Jibril, ada 2 wadah. Ini wadah yang isinya air susu sama khomer. Ternyata Nabi memilih air susu. Kata malaikat Jibril, "Sodakta, kamu benar pilihanmu. Seandainya memilih khomer ya mabuk semua. Saumatnya mabukan kabeh." Pilihannya benar. Saat itu khomer masih belum diharamkan. Nah, terus setelah itu naiklah Kanjeng Nabi bersama malaikat ke langit. Langit itu ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke 7. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Sama Nabi Adam didoakan. Terus langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat apa? Kanjeng Nabi mengatakan, "Fama ahadun min khalqillahi ta'ala yasifuha. Fama ahadun min khalqillahi ta'ala yastati'u yasifuha min husniha." Tidak ada satupun makhluknya Allah yang mampu mensifati keindahan Sidratul Muntaha. Jadi arep digambarno Sidratul Muntaha kaya ngopo? Kesulitan karena saking indahnya. Disitulah Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah secara langsung, jasad dan ruhnya. Jadi walaupun ada ulama yang mengatakan hanya ruhnya saja, tapi untuk ittifaq kebanyakan ulama mengatakan jasad dan ruh. Ketemu langsung sama Allah, mendapatkan wahyu berupa sholat 50 waktu. Jadi sholatnya 50 kali. Diterima oleh Kanjeng Nabi ya. Akhirnya Kanjeng Nabi turun melewati langit-langit tadi sampai ketemu sama Nabi Musa. Nabi Musa ditanya oleh Nabi Musa, "Ma farada rabbuka ala ummatika?" Apa yang difardukan Allah kepada umatmu? Jawabannya Nabi Muhammad, sholat 50 kali. Jawabannya Nabi Musa langsung, "Irji ila rabbika," kembali kepada Tuhanmu. Fas'alhu at-takhfif, mintalah keringanan. Fa inna ummataka la tatiku dzalika. Umatmu ra kuat. Aku setahun jajal umatku mbiyen Bani Israil, gak kuat. Akhirnya Nabi Muhammad ikut sarannya Nabi Musa, kembali lagi kepada Allah. Minta keringanan ya Allah. Akhirnya dikasih keringanan 5. Turun lagi, ketemu lagi sama Nabi Musa. Bagaimana? Sudah dikurangi 5. Irji, bali meneh. Fas'alhu at-takhfif, jaluk keringanan. Karena umatmu gak mampu, 45 gak mampu. Balik meneh. Kembali. Minta lagi kepada Allah. Hasilnya bolak-balik 5 sampai terakhir ketemu Allah 5. Ketika Gusti Allah sudah memastikan 5, ini Allah memberi tambahan berupa keterangan 5 waktu yang saya fardukan kepada kamu dan umatmu ini bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali. Karena kebaikannya umat Nabi Muhammad itu kalau baru niat mau melakukan kebaikan, pahalanya dihitung 1. Sudah melakukan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Sehingga sholat 5 waktu itu pahalanya sama seperti 50 kali sholatan. Ya, turun ketemu lagi sama Nabi Musa. Sebenarnya sama Nabi Musa masih disuruh kembali lagi. Balik. Umatmu gak kuat 5 lagi gak kuat. Berat toh 5? Berat. Tapi Nabi Muhammad sudah malu. Aku wis bolak-balik ketemu sama Allah sampai aku malu. Ya sudah, akhirnya 5 kali sholatan. Finishnya
5 kali sholat yang nanti akan menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Itu cerita singkatnya. Kalau untuk perjalanan apa saja yang ditemui, banyak. Karena dalam perjalanan itu Allah memberikan penglihatan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, penglihatan neraka, penglihatan surga, penglihatan siapapun, penglihatan atau gambaran isyarah siapa yang nanti bakal masuk surga. Di antaranya sahabat Bilal yang tukang adzan, terus Siti Masitoh. Siti Masitoh itu pembantunya Fir'aun. Siti Masitoh, istrinya sekalian anaknya. Karena ini tiga-tiganya dibunuh sama Fir'aun saat gara-gara kejadian Siti Masitoh itu njongkasi atau nyisiri anaknya Fir'aun yang perempuan jatuh, kemudian dia mengambil dengan mengucapkan Bismillah. Allah yang disebut, ini akhirnya terdengarlah berita itu kepada Fir'aun sampai akhirnya diancam, Tuhanmu aku apa Allah? Siapanya Siti Masitoh? Allah. Diancam kalau tetap Allah, kamu akan saya masukkan ke dalam bejana yang berisi air mendidih. Tetap Allah, ya wis. Lek ngono anakmu sing tak cemplungno. Tetap Allah, tetap. Lek ngono bojomu sing tak cemplungno, belum, tetap. Lek ngono kowe dhewe tak cemplungno. Tetap Allah. Sebenarnya secara fikih, misalnya panjenengan ancamannya bunuh. Tak suruh sujud kepada berhala. Kalau enggak sujud, kamu saya bunuh. Secara fikih sebenarnya boleh memilih. Dah tak sujud sajalah kepada berhala, sepenting hati saya tetap kepada Allah. Secara fikih boleh, tapi Siti Masitoh lebih memilih hal yang berat daripada itu. Sehingga nanti di akhirat, pada waktu Isra Mi'raj itu, Nabi mencium bau sangat wangi sekali, terus tanya kepada malaikat Jibril, ini wangi-wangi siapa? Wanginya bau yang dihasilkan dari, bau yang keluar dari Siti Masitoh, suaminya dan anaknya. Itu gambaran surga. Terus Allah juga memperlihatkan gambaran neraka di situ. Ada siksaan berupa orang itu lidahnya menjulur potong. Lidahnya menjulur potong, lidah menjulur potong. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, itu siapa umat model ngono kuwi? Itu ya umatnya sampean, sing modele apa? Itu khutbah ummatika alladzina yaquluna wala ya'lamuna wala ya'maluna. Umatmu sing gaene tukang ngomong, tukang khutbah tapi gak gelem nglakoni. Jadi gur iso omong tok. Akhirnya dia dipotong lah nanti. Itu diantara gambaran-gambaran siksaan neraka yang diperlihatkan oleh Allah dalam perjalanan Isra. Ini gue secara singkatnya ngoten. Monggo lanjut. Ya, jadi teman-teman itu memang siapa umatnya Nabi Muhammad, dia pastinya juga akan beribadah yang akan mengikuti jejak-jejak beliau. Nah, juga ya teman-teman, kembali lagi yang saya katakan tadi ya Gus, bahwasanya anak muda zaman sekarang lebih terlena dengan handphone tentunya. Itu bisa dia scroll TikTok, kadang juga FB maupun Instagram. Nah, ketika kita udah tahu nih perjalanannya Nabi Muhammad SAW, jadi apa nih Gus yang dapat kita petik dari perjalanan Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya banyak yang bisa dipetik pelajarannya itu. Tapi yang paling penting di antara pelajaran yang bisa diambil dari situ adalah tentang wahyu berupa sholat 5 waktu itu yang tadinya 50. Bayangkan kalau nggak ketemu sama Nabi Musa 50 beneran. Yang 5 saja berat. Dan ini satu-satunya wahyu, bukan satu-satunya wahyu. Niki adalah wahyu yang secara khusus dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi ibaratnya nggak pakai humas kalau nganter tugas nggak pakai humas, tapi Allah langsung. Ini sholat wajib bagi kamu dan umat. Sangat penting. Sehingga untuk menilai orang itu sebenarnya mudah. Baik apa tidak, itu tergantung dari sholatnya. Sholatnya baik, insya Allah orang itu ya baik.
Loh kok bisa dikatakan demikian? Allah pun nilainya juga begitu. Nanti ketika di akhirat, pertanyaan pertama kali adalah tentang sholat. Sholat. Di Benar, Shiratul benar. Mustaqim itu ada pos-posnya itu. Di situ ada penjaga yang bertugas menanyai bagaimana sholatmu, bagaimana sholat. Kalau sholatnya baik, udah nggak ditanya selanjutnya, langsung lolos saja. Tapi kalau itu masih buruk, masih dikorek lagi, mungkin ada tinggi nambeli. Nah, itu pentingnya apa namanya? Perjalanan Nabi Muhammad. Nggih, pentingnya sholat. Mm-mm. Jadi sesibuk apapun ya jangan ditinggalkan. Iya benar Nggak bisa sekali. ditinggalkan, kalau bisa ya jamaah. Karena benar ya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau orang itu sholat, kemungkaran yang ada pada dirinya itu lama-lama luntur. Iya benar. Kalau nggak sholat, ya nggak luntur-luntur. Jangan terlena dengan ucapan orang baik nggak harus sholat. Salah. Iya. Lanjut. Nah, ya teman-teman tadi ya, dapat sebenarnya banyak sekali yang dapat kita petik tentunya, terutama kita harus sholat 5 waktu. Nah, kita nih luput dari manusia yang memang banyak kekurangan nih Gus ya. Nah, untuk cara kita dapat meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang ditunjukkan dari peristiwa Isra Mi'raj tadi, apa ya Gus kira-kira? Peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu kan kalau saya lihat malah secara khusus untuk beliau. Jadi tidak ada hubungannya sama orang lain. Khusus perjalanan beliau yang begitu singkat dan mendapatkan wahyu. Jadi kalau istilahnya itu eh, pelajaran ya, pelajaran dapat diambil dari Isra Mi'raj. Nggih, pelajaran ya sinten? Meneladani sifat-sifat Meneladani Nabi. sifat. Nggak harus pakai Isra Mi'raj kalau saya itu. Jadi sifat-sifatnya Nabi yang kita sudah apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah Fatona. ini. Setidaknya satu saja, sidik, jujur. Kita ini bohong berapa kali? Ya, berapa kali kita bohong. Meladani sidik aja sudah gelagapan kita nggak mampu. Terus kemudian manut, buatan bantah. Kalau itu perintahnya Allah, ya jangan ditawar. Kanjeng Nabi itu dikasih ibadah, dikasih kewajiban 50 kali, enggih gitu aja. Sekarang bantah-bantah ya. Ayo dikongkon Gusti Allah, sholat saiki semoyo engko wae, kaya ra sida. Sholat ngisak randang-indang, engko wae sesuk ya ra sida sholat. Artinya kita berusaha karena kita sadar sebagai hamba, ya Mm-mm. kita manutlah aturan Gusti Allah apa. Sebisa mungkin dijalankan. Itu mawon. Nah, benar sekali. Karena kan juga banyak sekali sekarang orang-orang ini hanya lebih mementingkan dunia, juga terlena dengan pekerjaan yang mungkinnya akan membawa dia menuju kekayaan seumpamanya. Nah, ini nih Gus, kan banyak sekali nih orang-orang yang pastinya banyak yang nanti dulu ketika azan gue berkumandang, nanti dulu sholatnya, nanti tunggu nantilah. Pokoknya nanti-nanti. Hmm. Nah, untuk kita dapat mengoptimalkan sholat 5 waktu, itu gimana caranya nih, Gus? Ya karena tadi ya bahwa sholat itu sangat penting berarti itu sangat berat untuk dilakukan. Yang terbaik itu adalah sholat berjamaah. Kalau tidak terpaksa tidak berjamaah berarti tidak al waktu. Kalau nggak al waktu ya setidaknya tepat waktu. Jangan sampai keluar dari waktu. Rahasia setan itu pernah ditulis di dalam kitabnya Imam Ghazali. Namanya kitab Minhajul Abidin. Atau di sarahnya nama Sirajul Talibin. Setan itu caranya menggoda begini. Kan setiap manusia mempunyai apa namanya mempunyai bisikan. Jadi ada bisikan dari Allah Iya, benar. untuk melakukan kebaikan. Mm-mm. Itu pasti tiap bangun pagi. Nah, nanti saya punya rencana kebaikan ini. Atau kalau mau sholat, jangan sholat fardu, sholat sunnah Sunnah, misalnya. iya. Atau baca Quran misalnya. Mm-mm.
aku maca Quran lah nanti. Itu kalau orang mukmin pasti ada niat kayak gitu. Cuma nanti ditabrak sama godaan setan. Godaannya pertama, jangan sekarang, nanti aja. Nanti aja pasti nanti. Nanti aja, nanti aja. Sekarang kan masih ngantuk, tidur aja dulu, nggak apa-apa. Biar nanti seger. Ternyata niku bisa bablas. Lah, kalau ada orang yang sudah ngerti tentang triknya setan kayak gitu, menunda-nunda kayak Mm-mm. gitu. Ini kalau ada niat terus kemudian ada godaan untuk menunda berarti ini dari setan. Mm. Setan ganti acara lagi. Apa? Kon nyepet nih malah. Kamu saya ngindang sholat. Baru sholat ngisak awal waktu engko semalam iso HP-an terus. Nah, Mm. jadi kon cepet-cepet sholat. Supaya apa? Supaya ketika kecepetan, engko akhirnya syarat rukunnya bisa teledor. Mm-mm. Ketika ada orang yang mampu bisa paham tentang godaan setan dua model ini. Aku lek nunda-nunda iki berarti sangka setan, kecepetan ya sangka setan. Tak sedeng-sedeng wae, tenang. Iki setan juga ganti acara godanya. Godanya kayak apa? Dikasih sifat ujub atau bangga diri. Kamu memang satu-satunya orang nurul huda yang mampu mengalahkan setan. Ah, timbul rasa ujub. Oh, keren saya ternyata ya. Mm-mm. Orang ujub itu menghapus pahala. Jadi gak sido diganjar, yo mek centak-centuk tok ora nek ganjaran. Nah, terus bagaimana? Ya tetap hati-hati. Walaupun saya berada di jalan yang benar, ini bukan karena saya, tapi pertolongan Allah Ta'ala. Mm-mm. Lanjut. Ya, teman-teman, itu tadi ya. Jadi kita harus tahu nih, pastinya trik-trik setan itu untuk mengganggu kita beribadah itu luar biasa ya tentunya. Nah, ini nih Gus yang terakhir untuk teman-teman juga kan kalau kita melakukan kebaikan pastinya kita perlu dorongan juga dari orang lain. Nah, bagaimana cara kita untuk menginspirasi generasi muda tentunya untuk lebih mengenal dan menghargai peristiwa Isra Mi'raj? Ayo. Saya sudah cukup kalau untuk mengenalkan acara Isra Mi'raj di mana-mana sudah ada. Kita tinggal mendatangi atau bikin acara sendiri tentang Isra Mi'raj dan di situ diceritakan perjalanannya. Hmm, Kalau untuk meneladani atau untuk supaya kita itu lebih menghargai. lebih menghargai Isra Mi'raj, ya pertama kita harus menghargai Kanjeng Nabi dulu. Hargai Kanjeng Nabi. Menghargai Kanjeng Nabi itu bagaimana caranya? Apapun yang dilakukan, yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi itu bisa dijadikan sebagai teladan. Apa wae. Jadi Kanjeng Nabi itu eh, contoh nih, contoh bab makan saja. Kanjeng Nabi itu kalau makannya pagi berarti sore nggak makan. Kalau sore makan berarti pagi nggak makan. Ini teladan dari sini saja kita sudah nggak mampu. Kanjeng Nabi suka pakai wangi-wangian. Kanjeng Nabi suka pakai baju putih. Jadi suka dulu kepada Kanjeng Nabi. Kalau sudah suka kepada Kanjeng Nabi, nanti peristiwa apapun yang dilakukan atau yang terjadi pada Kanjeng Nabi, kita pasti suka. Pasti kita mengagungkan. Bahkan kita itu nggak boleh menyelewengkan nama Muhammad. Misalnya masnya ini namanya Muhammad misalnya. Mm-mm. Nggak boleh saya panggil Muhammad. Nggak boleh. Karena Iya. ada namanya Kanjeng Nabi di sini. Itu Kanjeng Nabi itu sangat agung. Mm-mm. Jadi Benar. apa namanya? Apapun yang berkaitan Kanjeng Nabi tidak boleh dilecehkan. Kita hormati, kita agungkan. Termasuk ada orang yang memperdebatkan sebenarnya antara langit dan bumi itu Iya, mulia mana? tentunya. Mulia bumi. Karena Mm. apa? Ada yang mengatakan demikian. Ini perbedaan sudut pandang para ulama. Mm-mm. Ada ulama yang mengatakan lebih mulia bumi karena apa? Di bumi itu ada makomnya Kanjeng Nabi. Nah, Ada pula cerita yang sangat unik. Misal ceritanya Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu ulama terus tapi punya punya banyak banyak kuda. Kuda itu zaman dulu kendaraan mewah. Kuda itu banyak sekali di depan rumahnya. Terus ada salah satu muridnya yang pengen saya minta kudanya satu.
Jangan satu, semua aja untuk kamu. Loh, Anda gimana? Saya nggak perlu naik kuda. Saya malu naik kuda. Kenapa? Di bumi itu ada makomnya Kanjeng Nabi. Saya nggak pantas bermelengkereng di atas kuda. Nah, itu bukti orang yang sangat mengagungkan dan mencintai Kanjeng Nabi. Kira-kira demikian. Nah, itu tadi teman-teman ya. Untuk kita sebagai umatnya tentunya harus mengagungkan dan tentunya kita harus mengikuti dan meneladani sifat-sifat beliau. Nah, kali ini podcast kita di penghujung acara nih teman-teman. Terima kasih Gus yang sudah meluangkan waktunya Oke, dan juga sudah berbagi ilmu tentunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. oke. Nah, kali ini saya pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.